Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sebelum kita memulai mengkaji kitab Wasiatul Mustafa, sebelumnya mari membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan khusus kepada mu'allif, pengarang dari kitab ini. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan, keberkahan, kemanfaatan di dalam mengkaji kitab Wasiatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, khususan la hadrati Syekh Mu'allif hadzal kitab Alaniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Miwiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi, tur zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillah sakabehane puji lillahi ku tetep kedue Allah, Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Wassalatu tambahi rahmat ta'zim, wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina ing atase bendera kita Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad, wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Muhammad, wa sahbihi lan pira-pira sahabate Muhammad, wasallama lan muga-muga paring keselamatan sinten Allah ing atase Nabi Muhammad. Jadi beliau ke musannaf dalam mengawali mengarang kitab ini, beliau memulai dengan membaca basmalah. Karena beliau tahu bahwa kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Bahwa setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan membaca basmalah, maka fa huwa aqta. Maka sesuatu itu akan putus, dalam artian hilang nilai-nilai keberkahan daripada sesuatu itu. Maka beliau musannaf dalam mengawali mengarang kitab ini, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga dengan kita dalam mengawali mengkaji kitab ini, juga kita bersama mengawalinya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, agar kita diberi nilai-nilai keberkahan, kemudahan di dalam mengkaji kitab Wasiatul Mustafa. Setelah beliau mengucapkan basmalah, lalu beliau memuji kepada Allah Tuhan semesta alam sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk sanjungan kepada Allah Tuhan semesta alam.
di mana semua bentuk sanjungan pujian itu kembalinya kepada Allah. Karena hakikat yang berhak untuk mendapat pujian dan pantas untuk dipuji hanyalah Allah semata. Baik pujian yang bersifat qadim alal qadim, di mana Allah memuji kepada zatnya sendiri, atau qadim alal khudus, Allah memuji kepada makhluknya. Seperti Allah berfirman, anta waliyyi fis sama'i wal ard. Engkau wahai Muhammad adalah kekasihku di langit maupun di bumi. Pujian semacam ini hanya bersifat qadim alal khudus. Atau pujian yang bersifat khudus alal qadim, di mana makhluk memuji kepada Tuhannya, pada Allah. Seperti hamba memuji kepada Allah dengan pujian antal azizul ghafur. Ya Rabbi antal azizul ghafur. Wahai Tuhanku, Engkau adalah Tuhan yang maha agung, maha pengampun. Atau mungkin pujian yang bersifat kudus alal kudus, di mana hamba memuji kepada sesama. Jadi kita memuji dengan apa? Pada sesamanya. Wis cah iku ayune, misalkan. Wis cah iku gantenge. Aluse nanggal sepisan. Ya kan? Untune miji timun. Tatapan matanya belalak-belalak. Seperti apa itu mutiara misalkan. Dan lain sebagainya. Nah, semua bentuk pujian itu kembalinya kepada Allah. Hakikatnya hanya milik Allah. Kita tidak berhak dan tidak pantas untuk mendapat pujian. Maka banyak orang yang tidak mampu dan akhirnya hancur di saat dia apa? Suka atau mau dipuji. Hancurnya apa? Kemudian muncul apa sifat-sifat madmumah dalam dirinya. Timbul ujub, rasa bangga. Karena apa? Akibat disanjung oleh orang lain. Atau bahkan muncul apa? Tafakurnya, kesombongannya. Itu akibat apa? Pujian. Sehingga karena pujian itu tidak pantas untuk diri makhluk dan sepantasnya itu untuk Allah, maka rata-rata ketika makhluk itu mendapat pujian, mereka tidak mampu menanggung ya pujian tersebut dan akhirnya mereka rusak. Itu. Setelah beliau musannaf mengucapkan hamdalah, lalu beliau mengucapkan salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan mengalir kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Karena salawat salam pada Nabi Muhammad ini ya merupakan perintah sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat salamlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad. Ini perintah. Maka hukum baca selawat, kalau di dalam sholat hukumnya wajib. Karena selawat termasuk
rukun qouli di dalam sholat. Kalau di luar sholat, hukumnya sunnah muakkadah. Namun sebagian juga ada yang mengatakan hukumnya wajib, sebagian ulama mengatakan begitu. Karena sholawat ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, untuk ucapan terima kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad. Karena baginda Nabi lah sehingga kita sebagai umatnya ini ikut dimuliakan. Jadi kok paralane orang Kanjeng Nabi Muhammad, mungkin kita semua ini tidak akan diciptakan oleh Allah. Karena dalam satu keterangan ya dalam kitab itu laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, ma khalaqtul aflaq, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Ini kan menunjukkan bahwa semua yang ada di alam semesta ini, bahkan sampai surga maupun neraka itu semuanya diciptakan karena Rasulullah Muhammad. Maka kalau kita ingin mendapatkan bagian dari alam semesta, mungkin kamu menginginkan bagian dari harta, bagian dari tahta mungkin, atau bagian dari wanita, nisbat laki, nisbat perempuan, bagian dari pria. Ingin mendapatkan sesuai dengan yang kau inginkan, maka berikhtiar dengan banyak membaca sholawat. Karena dunia seisinya ini berada di genggaman Nabi. Maka kita meminta bagian dari harta tersebut, bagian dari alam semesta tersebut, dengan memperbanyak membaca sholawat. Karena kalau kita gali dari ucapan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Ini berarti kan alam semesta semuanya ini berada di genggaman Nabi. Kalau kita ingin meminta bagian dari alam semesta, mungkin berupa harta, tahta, atau ilmu, atau lainnya lah, banyaklah membaca sholawat. Agar kita diberi bagian tersebut. Karena itu berada di genggaman Nabi. Kalau kita banyak menyebut nama Nabi, menyanjung diri Nabi, membaca sholawat, maka kita akan diberi bagian tersebut. Begitu, akan dikasih. Khususnya soal ilmu. Sholawat itu termasuk miftahul ulum, kunci daripada ilmu. Maka kalau kita ingin mendapatkan bagian berupa ilmu, banyak baca sholawat. Gitu. Mungkin sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, mungkin sholawat Khidir, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, atau mungkin lebih khusus lagi seperti sholawat Nuruddiyah atau Nuridzat, Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad ini Nuridzati wa siris sarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala ali wa sahbihi wa sallim, atau mungkin sholawat Fatih agar kita dibukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu rahasia dan seterusnya. Wa ba'du, amma ba'du. Anapun ing dalam sause basmalah, hamdalah, selawat salam.
Fahadhihi mangka utawi iku wasiatul Mustafa. Boleh dimaknani fahadhihi mangka utawi ikilah kang hadir ing dalam atine Kiai Musonef. Boleh. Ya karena sebelum Kiai Musonef ini mengarang kitab ini, itu semua karangan sudah ada di otak beliau. Itu. Makanya para ulama kalau kasih makna fahadhi biasanya mongko utawi ikilah kang hadir ing dalam atine Kiai Musonef begitu. Karena kitab-kitab sebelum beliau karang sudah malakah, sudah mancep jerone ati. Sudah ada semua di apa di rekaman otaknya. Seperti kamu mau menulis status. Sebelum kau tulis, status itu sudah ada di pikiran kamu, tinggal nulis tek 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 gitu. Nah, kitab ini juga begitu, sebelum ditulis semua sudah ada dalam hati beliau Musonef. Ya, sudah tertancap di hati dan otak beliau. Wasiatul Mustafa. Iku wasiate Kanjeng Nabi kang den pilih. Alaihi ku tetep ing atase Mustafa as-shalatu ta tambahe rahmat takzim wassalamu lan keselamatan. Li Ali bin Abi Thalib maring Imam Ali bin Abi Thalib. Karoma muga-muga mulyaake sinten Allah wajahu ing wajahe Imam Ali. Jadi setelah beliau musonef mengucapkan basmalah, hamdalah, salawat salam, ya, karangan kitab ini itu berisikan tentang wasiat-wasiat dari baginda Nabi untuk menantunya Imam Ali bin Abi Thalib. Karramallahu wajhah. Jadi apa? Sayyidina Ali itu banyak orang menyanjungnya, memuliakannya dengan ucapan karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajah Imam Ali. Karena dalam sebagian riwayah beliau itu enggak pernah melihat auratnya sendiri, apalagi aurat orang lain. Jadi sengaja melihat auratnya sendiri enggak pernah, apalagi aurat orang lain. Maka kalau beliau berada di medan perang dan pihak kafir tahu kelemahan Imam Ali, itu ketika mereka mau dikalahkan dalam medan tempur, mau dibunuh, itu mereka apa? Melepas apa itu auratnya, membuka auratnya. Sehingga Imam Ali apa? Mundur, lalu menutup mukanya mundur. Itu. Ya, maka Imam Ali dijuluki karramallahu wajhah. Atau diberi gelar doa, mendapat gelar ucapan doa karramallahu wajhah. Karena itu, sehingga Imam Ali nggak jadi membunuh musuhnya di medan perang. Itu mereka yang tahu kelemahan Imam Ali. Tapi di partai ini langsung udo. Imam Ali langsung menutup wajah mundur, menjauh. Nah itu. Sampai Imam Ali didoakan semoga Allah memuliakan. Sangat memuliakan wajahnya. Kala ngendika sinten Ali ing lafal da'a ngundang ni ing ingsun Rasulullah sinten utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa khalautu mangka persepen ingsun ma'hu sertane
al-Mustafa bimanzilihi dalam daleme al-Mustafa. Faqala mangko ngendika sinten Rasulullah li maring ingsun ing lafal ya Ali yuhu Ali anta utawi sira minni sanging ingsun iku bimanzilati Haruna iku ngenggon-ngenggoni panggonane Nabi Harun min Musa sangka Nabi Musa. Alaihi ku tetep ing atase Musa assalamu tawi keselamatan. Guru annahu kang saliyane sak temene kelakuan lan nabi iku ana nabi ku maujud badi dalam sause ingsun. Ini sak temene ingsun usi iku wasiat ingsun ka ing sira Ali al yauma ing dalem iki dina biwasiyatin kelawan wasiat in anta lamun utawi sira in anta lamun utawi sira afitta iku ngreksa sira ha ing wasiyah ista mangka urip sira hamidan hale pinuji wa mutalan mati sira syahidan hale mati syahid wa ba'asa lan nangekake ka ing sira Allahu sinten Allah yaumal kiamatin dalam dina kiamat nangekake faqihan hale wong kang pinter ilmu fikih aliman tur hale wong kang alim. Aliman tur hale wong kang alim. Ya. Jadi wasiat ini dari Rasulullah Muhammad kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Di situ Imam Ali berkata, Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengundangku. Lalu fakhalautu ma'hu fi majili. Lalu kami bersunyi diri di rumah Nabi. Jadi aku bersunyi diri bersama Nabi di dalam rumahnya. Maksudnya apa? Tidak ada orang selain Nabi dan Sayyidina Ali. Lalu Nabi berkata kepadaku, wahai Ali, engkau dengan aku itu berkedudukan seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa. Cuma sayangnya tidak ada Nabi setelah aku. Jadi diterusno, kok upama Nabi setelah aku, wahai Ali, engkau yang pantas menjadi Nabi. Gitu. Ya kan? Sebab apa?
Sayyidina Ali ini dikatakan nabi berkedudukan seperti kedudukannya Nabi Musa dengan Nabi Harun. Jadi kok apa setelah nabi ini ada nabi lagi mungkin atau yang pantas menjadi nabi adalah Nabi Sayyidina Ali. Gitu. Ini termasuk kata-kata kalau digali seperti rekomendasi. Rekomendasi Imam Ali itu keandekan setelah Nabi ada Nabi lagi itu yang pantas menjadi Nabi adalah Sayyidina Ali. Gitu. Karena menjadi nabinya atau diangkatnya Nabi Harun menjadi nabi itu hasil rekomendasi dari Nabi Musa. Karena Nabi Musa ketika itu apa? Lisannya ini tidak fasih, ora jelas. Idal lisannya itu karena apa? Ketika masih kecil terbakar bara api karena perbuatan Fir'aun. Jadi kalau harus menyampaikan risalah pada kaum itu gak iso cetok. Ya rondok pelat, rondok pelo. Akhirnya beliau apa? Meminta kepada Allah agar saudaranya Harun ini diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Sebagai apa? Jubir, juru bicara Nabi Musa. Jadi kalau kita membahas tentang juru bicara kepresidenan dan sebagainya, itu zaman Nabi Musa sudah ada. Sudah ada. Yaitu juru bicara Nabi Musa itu Nabi Harun. Makanya Nabi Harun itu ahli orasi, ahli debat, pandai berbicara, tak pandai mengolah kata, ahli mantek. Nah itu. Ini usi kal yauma. Hari ini aku memberikan wasiat kepadamu wahai Ali dengan satu wasiat. Jika engkau bisa menjaga wasiat ini, maka kau akan hidup dengan terpuji. Dan kelak kalau mati akan digolongkan mati syahid dan dibangunkan di hari kiamat dalam keadaan pandai ilmu fikih, dalam keadaan alim. Jadi wasiat-wasiat Nabi pada Sayyidina Ali ini kalau kita bisa menjaga dan mengamalkan mestinya. Menjaga dan mengamalkan wasiat ini kita akan istahamidan, akan hidup dalam keadaan apa? Mulia. Akan hidup apa itu hamidan, hidup yang apa dipuji oleh banyak orang, ya, terutama akan disanjung, dipuji oleh Allah, para malaikatnya. Besok kalau mati digolongkan mati syahid. Besok kalau di hari Yaumul Ba'ats, hari dibangunkannya semua makhluk dari alam barzah, ia dibangunkan dalam keadaan faqihan, pandai, pinter ilmu fikih, alim ilmu fikih, bangunkan dalam keadaan apa? Alim. Karena rata-rata orang yang dibangunkan dari alam barzah itu mereka seperti orang bingung, seperti orang tidak waras, ya karena dia telah tidur di alam barzah selama beribu-ribu tahun. Kemudian di hari kebangkitan dibangunkan, kan bingung, kayak lolak, wong kowe turu bar maghrib, terus tangi kayak wong bodoh, kayak wong bingung. Dan kelak sama, apalagi apa?
ketika awal dia harus dimasukkan ke makbarah dalam kondisi zaman seperti ini, terus dibangunkan kondisi alamnya beda, kan bingung. Tapi nek wong sing nyekel reksa wasiat ini, dia dibangunkan dalam keadaan apa? Fakih. Pinter ilmu fikih juga alim pandai. Jadi gak bingung. Paham ya?